Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renggani Syifa Syakina, NPM 164, akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Pengaruh firm size dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa, sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018. Lalu saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, salah satunya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkatkan pendapatan pemegang saham secara maksimum apabila total aktiva dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan tinggi, berdampak baik pada peningkatan nilai perusahaan. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini mengacu pada seperangkat aturan yang ditentukan oleh perusahaan dalam menentukan seberapa banyak keuntungan yang dialokasikan untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu ukuran di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan melihat total aktiva perusahaan. Fenomena yang saya ambil pada variabel kebijakan dividen yaitu dengan pernyataan Direktur Keuangan Telkom Hari M. Zen mengatakan masing-masing pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar 183 per saham dan pembagian dividen sebesar 90% dari laba. Besaran itu telah mempertimbangkan aspirasi dari pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada investor akan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu fenomena pada variabel firm size dengan Hosen mengatakan berbagai kebijakan sudah disiapkan OJK, antara lain memperluas kesempatan bagi perusahaan skala kecil dan menengah untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Caranya dengan menerapkan segmentasi pendanaan ini di pasar modal berdasarkan ukuran perusahaan yang membutuhkan dana. Fenomena di atas tidak mendukung hasil penelitian dilakukan oleh Amalia yang menyatakan bukan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Rumusan masalah yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah firm size dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Landasan teori pada variabel nilai perusahaan. Menurut Salvatore, pada tahun 2005, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan berdasarkan teori of the firm. Brigham dan Houston pada tahun 2011 mengatakan bahwa nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Seorang manajer perusahaan dituntut untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yaitu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dalam penelitian ini, saya mengambil rumus PBV. Landasan teori pada variabel kebijakan dividen yaitu merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ataukah akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Menurut Martono dan Harjito tahun 2010, size yaitu ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 macam, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam No. Keputusan 11-PM-1997 menyebutkan bahwa perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aset adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari 100 miliar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asetnya di atas 100 miliar. Objek dan subjek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis ingin mengetahui apakah firm size dan kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan dengan rumus land size, DPR, dan PBV. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan, yang dimana untuk mengetahui PBV dengan menggunakan metode studi kasus yang diperoleh melalui data sekunder untuk mengetahui besarnya pengaruh firm size dan kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.
Populasi dan sampel. Kriteria perusahaan yang akan dipakai sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2018. Yang kedua, telah menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian 2017-2018. Yang ketiga, perusahaan jasa yang selama tahun 2017-2018 yang membagikan dividen dan mempunyai data lengkap untuk dianalisis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018 yang berjumlah 65 perusahaan. Sampel perusahaan tersebut kemudian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Operasional variabel. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional adalah menjelaskan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Variabel independen, yaitu variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat atau dependen. Operasional variabel dalam bentuk tabel, yaitu variabel independen, jenis variabel, nilai perusahaan, proksinya, price to book value ratio atau disebut PBV. Yang kedua, variabel independen, jenis variabel, ukuran perusahaan, proksinya, size sama dengan loan of total activity. Yang ketiga, variabel independen, jenis variabel, kebijakan dividen, proksinya, dividen payout ratio. Alat analisis. Alat analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda, dimaksudkan untuk menguji pengaruh pada beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Keterangan. Y sama dengan nilai perusahaan, alfa sama dengan konstanta, beta 1, beta 2 sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan firm size diproksikan dengan loan size, X2 sama dengan kebijakan dividen diproksikan dengan DPR, E sama dengan variabel residual. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf apabila ada